Halo semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini, di channel Pandi AFD. Bersama saya Pandi tentunya. Alur cerita film kali ini tentang film yang berjudul Raya and the Last Dragon yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah kehidupan manusia dan naga di tempat yang bernama Kumandra, yang akhirnya terpecah menjadi beberapa wilayah yang namanya diambil dari bagian tubuh naga. Hal ini disebabkan karena adanya sebuah wabah yang terjadi dan adanya sifat iri dan dengki pada manusia. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. I know what you're thinking. Di awal film, diperlihatkan seseorang yang bernama Raya sedang menyusuri tanah kosong akibat kejadian 500 tahun yang lalu. Diceritakan bahwa telah terjadi wabah yang bernama Drun, yang telah merubah orang-orang dan naga-naga yang tersentuh menjadi batu. Sampai akhirnya, si Sudatu yang merupakan naga terakhir menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan permata yang mampu menghancurkan Drun dan mengembalikan semua orang. Tapi naga tak berhasil kembali, termaksud si Sudatu pun menghilang. Yang tertinggal hanya permatanya saja, membuat orang-orang yang serakah pun memperebutkannya untuk mendapat kesaktian sihir yang ada pada permata itu. Permata itu pun disembunyikan untuk keamanan wilayah Kumandra. Namun keserakahan manusia terus mencarinya sampai akhirnya Kumandra pun terpecah belah. Dan film dimulai di masa sekarang saat Raya mulai menginjak remaja. Raya terus berlatih untuk menjadi penjaga permata seperti ayahnya. Sampai akhirnya ia pun berhasil menyentuh lingkaran area permata dan menjadi sang penjaga permata yang tersembunyi itu. Suatu hari ayah Raya mengundang orang-orang dari wilayah yang sudah terpecah dari Kumandra untuk bersilaturahmi, yaitu dari wilayah Ekor, daerah Gurun Terik yang licik, dan dari wilayah Cakar, daerah Pasar Terapung yang serba cepat, dan wilayah Tulang Belakang, daerah Hutan Bambu, orang-orang yang berbadan besar, lalu wilayah Peng, daerah orang-orang pemarah. Ayah Raya mengundang mereka untuk makan bersama, bertujuan untuk mengembalikan silaturahmi mereka yang selama ini selalu cemburu pada kemakmuran daerah Raya, yaitu wilayah Jantung. Yang mereka kira kemakmuran itu disebabkan karena mereka memiliki permata naga. Lalu orang-orang itu pun tiba, Raya dan ayahnya menyambut mereka dengan penuh harapan, meskipun dibalas dengan protesan. Bring us here. Are you gonna rob us? Why would he need to rob us? The Land of Heart already has everything. A thing. Hi, Namari. I'm Raya. Is that Sisu? Raya terlihat akrab dengan anak yang seumuran dengannya dari wilayah yang bernama Taring. Nama anak itu adalah Namari. Karena rasa lapar, semua orang pun masuk untuk makan. Namari bercerita tentang naga si Sudatu bahwa ia sebenarnya masih ada. Ia berada di ujung sungai tapi tak tahu ada di ujung mana. Karena ujung sungai ada ratusan dan sampai sekarang belum ditemukan. Namari memberi Raya sebuah kalung naga, membuat Raya merasa akrab pada Namari. Lalu Raya pun mengajak Namari untuk melihat permata naga. Namun Namari pun malah diserang, dan Namari memberikan tanda keberadaan permata, membuat semua orang berdatangan untuk mengambil permata itu. Raya dan ayahnya pun tak mampu melindungi permata itu, hingga akhirnya permata itu pun jatuh dan pecah, dan Drun pun langsung muncul dan membekukan orang-orang yang tersentuh.
Karena Drun tak bisa mendekat ke permata, ayah Raya pun menyerahkan pecahan permata itu pada Raya dan menjatuhkan Raya ke sungai supaya ia bisa selamat. 6 tahun kemudian, Raya telah menjadi dewasa. Raya terus menyusuri dan mencari ujung-ujung sungai untuk menemukan sang naga. Sekarang, Raya berada pada ujung sungai yang terakhir. Drone pun terus berusaha menyentuh Raya, namun tak bisa berkat pecahan permata yang selalu ia bawa. Di ujung perjuangannya, di tengah keputusasaannya, di ujung sungai yang terakhir, dengan segala harapan, Raya pun melakukan pemanggilan naga terakhir yang ia cari. I trusted someone I shouldn't have. Sisi Tatu. I haven't forgotten. Dan akhirnya, Raya pun berhasil membangkitkan naga Sisudatu dari tidurnya. Ternyata, naga Sisudatu tak menyadari bahwa dia telah berhasil mengubah manusia dari batu menjadi normal lagi, tapi tidak dengan naga, karena kejadian 500 tahun lalu membuatnya tertidur selama ini. Raya pun menceritakan apa yang terjadi saat ini. Naga Sisudatu sangat kaget mengetahui permatanya telah pecah. Ternyata permata itu bukan milik naga Sisudatu, melainkan milik saudara-saudaranya yang mempunyai kekuatan sihir masing-masing. Naga Sisudatu tidak memiliki sihir. Ia hanya memiliki kemampuan renang yang hebat dan sangat cepat. Raya dan naga Sisudatu pun berpikir untuk menyatukan permata itu lagi dan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Drun. Get all the other gem pieces, you can reassemble it and Blow the drone away! And bring my bra back. And bring all of Kumandra back. Namari ternyata juga terus mencari keberadaan naga Sisudatu dan menemukan cincin Raya yang terjatuh. Namari pun jadi mengetahui jejak keberadaan Raya dan terus mengejarnya untuk mengambil pecahan permata milik Raya. Kini Raya dan naga Sisudatu sampai di wilayah Ekor dan harus melewati beberapa jebakan. Tak ada satu orang pun berada di situ. Itu karena orang-orang di wilayah Ekor telah terkena jebakan mereka sendiri. Raya dan naga Sisudatu pun berhasil mendapatkan pecahan permatanya. Dan permata itu bisa membuat naga Sisudatu berubah menjadi manusia. 3 to go. Tiba-tiba Namari datang menertawakan Raya karena mencari naga Sisudatu. Karena naga Sisudatu berubah menjadi manusia, membuat Namari tak mempercayainya. Namari pun menyerang mereka dan terus mengejarnya untuk mendapatkan permata itu. Raya memberitahu naga Sisudatu bahwa Namarilah penyebab pecahnya permata itu. Mereka pun kabur menaiki perahu besar dengan didorong naga Sisudatu yang ahli berenang. I got it. bye-bye, Venturi. Raya meminta naga Sisudatu agar tetap menjadi manusia, agar terhindar dari orang-orang yang mencarinya sampai mereka mendapatkan semua permata itu. Ternyata sang pemilik perahu adalah seorang anak yang semua keluarganya telah direnggut Drun. Ia memutuskan untuk tinggal di dalam perahu karena Drun takut dengan air. Dan ia mengantar Raya dan naga Sisudatu ke wilayah Cakar, yaitu pasar terapung yang dihuni para pencopet dan penipu. Raya menemukan seorang balita yang sedang menangis, dan ternyata balita itu adalah penipu dan mencuri permata milik Raya. Sementara naga Sisudatu dikepung orang-orang karena mengambil barang tapi belum membayarnya. Ia mengatakan bahwa nanti Raya yang memiliki permata naga akan membayarnya. Tiba-tiba seorang nenek-nenek menyelamatkannya. Raya terus mengejar balita yang mencuri permatanya. Ternyata mereka mencuri hanya untuk makan karena tak memiliki keluarga lagi. Raya pun mengajaknya bekerja sama supaya Raya dapat menemukan kepala suku bernama Dang Hai untuk mengambil permatanya. Tapi ternyata kepala suku Dang Hai telah menjadi batu dan kepala suku telah berganti dengan seseorang yang lebih kejam. Sementara naga Sisudatu dibawa ke sebuah tempat untuk dikorbankan pada Drun demi permata oleh seorang nenek itu.
Ternyata nenek itu adalah kepala suku yang sekarang. Untung saja Raya datang tepat waktu menyelamatkan naga Sisudatu dan merebut pecahan permata pada nenek itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan si balita itu ikut dengan mereka. Oh, she loves my face. I located Raya. She's out stealing gem pieces. What? Terlihat Namari mendatangi ibunya, sang pemimpin wilayah Taring. Namari meminta bantuan ibunya supaya dapat mencegah dan mengalahkan Raya yang sedang pergi ke wilayah tulang belakang untuk mengambil semua pecahan permata. Naga Sisudatu sedih kenapa orang-orang menjadi jahat dan terpecah belah. Raya mengatakan keadaan memang telah berubah dan mereka pernah berusaha untuk menyatukannya, namun yang terjadi malah kehancuran seperti saat ini. Naga Sisudatu sangat ingin semua kembali sadar, namun Raya tak peduli lagi. Ia hanya ingin ayahnya kembali. Sisu! Hey, my kanji! Don't go anywhere. I'll be right back. Give a little trust first. Sisu, don't. Sesampainya di wilayah tulang belakang, Raya dan Naga Sisudatu pun tertangkap oleh seseorang bernama Tong. Tak lama, si balita dan yang lainnya pun menyelamatkan mereka dan mengikat Tong. Ternyata Tong adalah satu-satunya orang di wilayah tulang belakang yang masih selamat. Tiba-tiba Namari datang dan siap menyerang mereka. Raya pun memohon pada Tong agar membantu teman-temannya kabur dari tempat itu, sementara Raya menghadapi Namari. Melihat Raya yang kalah, Naga Sisudatu pun menunjukkan wujudnya untuk melindungi Raya. Namari melihat naga itu pun menangis. Lalu Raya dan yang lainnya pun pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat wujud asli Naga Sisudatu, semuanya pun bersedia untuk membantu, termaksud Tong. Ia pun memberikan permata yang ia punya. Kekuatan sihir naga pun semakin terkumpul. Dengan menurunkan hujan, sang naga membawa Raya ke wilayah jantung, yaitu wilayah Raya sendiri. Ternyata Naga Sisudatu ingin mengunjungi saudara-saudaranya yang menjadi batu, yang sangat ia rindukan. Raya pun tak tahu tentang keberadaan naga-naga itu di tempatnya. We were drowning in a sea of Droon. United. So, one by magic, creating the Dragon Gem. Naga Sisudatu menceritakan bahwa mereka bersatu saling mempercayai untuk mengalahkan Drun. Dan ia meminta agar Raya kembali mempercayai Namari supaya dapat bersatu melawan Drun. Dengan keputusasaannya, Raya pun kembali ingin mencoba percaya pada Namari. Si balita dengan cerdik memasuki wilayah Namari untuk memberi isyarat bahwa Raya ingin bertemu. Namari pun memberi isyarat bahwa Raya bisa datang dan mereka pun bertemu. I see you got my gift. I never thought I'd see this again. Namun ternyata Namari akan menyerang mereka. Dan sang naga berusaha mendekat mempercayai Namari. Tiba-tiba sang naga terkena panah Namari dan jatuh ke dalam sungai. Seketika semua air pun jadi mengering. What's happening? I don't know. Dengan sangat marah, Raya menghampiri Namari untuk bertarung. Sementara Drun muncul dan memburu orang-orang. Teman-teman Raya pun berusaha melindungi orang-orang itu. Saat Namari kalah, Namari mengatakan bahwa yang melakukan semua itu adalah Naga Sisudatu. Karena Raya tak pernah percaya pada Naga Sisudatu. Lantas Raya pun segera pergi membantu teman-temannya melindungi semua orang. Dan Namari pun ikut membantunya. Keadaan semakin terhimpit, Raya pun ingat pesan naga bahwa harus saling mempercayai.
Raya pun berusaha meyakinkan teman-temannya untuk bersatu dan saling mempercayai. It's not about her magic, it's about trust. What? I mean, that's why it worked. That's why The what she's done? we'll never trust her. Dan ia pun berkorban untuk menjadi yang pertama mengalah dan menjadi batu karena permatanya telah diberikan pada Namari. Lalu teman-temannya pun mengikuti langkah Raya. Kini permata telah terkumpul. Namari pun hendak kabur. Namun ia sadar dan menyusun permata itu dan mempasrahkan dirinya seperti Raya. Batu permata menjadi redup dan semuanya menjadi batu. Selang beberapa detik, permata itu memancarkan cahaya yang sangat besar. Hujan pun turun, melunturkan batu yang melapisi tubuh semua orang. Air dan kehidupan perlahan kembali normal. Dan ternyata sekarang naga-naga pun juga terselamatkan. Semua terlihat senang, semua orang telah kembali. Raya pun kembali memeluk ayahnya, dan kini semua orang menjadi berdamai dan bersatu menjadi Kumandra. Lalu film pun berakhir. Oke, semoga alur cerita kali ini dapat menghibur dan menemani kalian semua. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.